Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya, sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB, sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kembali menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
ada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami sembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajaib, ajaib, segala perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab tiada Allah seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, haleluya, hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Senang kembali dalam ibadah Minggu malam secara online. Kita boleh berjumpa lagi dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua setiap kita untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada di ibadah Minggu malam ini. Kami bersyukur, kami boleh ada seperti sekarang ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat segalanya Bapa, dan kami sudah memuji menyembah Tuhan. Berharap sungguh pujian penyembahan kami ini menyenangkan Tuhan. Sempurnakanlah dalam nama Yesus, sehingga pujian penyembahan kami ini benar-benar layak untuk sampai ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kami rindu sebentar kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berharap sungguh Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami mau renungkan dari perkataan dan pengajaran Yesus ini bisa kami dapatkan rema,
setiap kami yang mengikuti mendapatkan hikmat marifat-Nya, dan kami benar-benar menjadi seorang Kristen sejati nantinya, seorang pengikut Kristus yang sejati, karena setiap perkataan dan pengajaran Yesus kami bisa maknai dengan dalam, dan kami bisa menjadi orang-orang yang semakin hari semakin bisa memahami Tuhan dengan dalam. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami percaya kami semua akan diberkati. Dan kami mau alaskan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan perkataan dan pengajaran Yesus yang mau kita dalami di dalam ibadah minggu online ini. Sekedar informasi, ini sudah masuk seri ke-10 dari perkataan dan pengajaran Yesus. Artinya sudah ada 9 seri yang sudah kita lakukan setiap minggu malam sebelumnya. Dan saya sih berharap Bapak Ibu mengikuti pelan-pelan perkataan dan pengajaran Yesus. Karena saya juga berusaha untuk membagikan semua perkataan dan pengajaran Yesus. Contohnya dalam apa yang mau kita expose di dalam ibadah minggu malam ini mungkin menjadi khotbah seri. Jadi ini seri ke-10. Nanti ada sebuah kata yang kita akan mau dalami, dan kata itu mungkin akan kita dalami dalam beberapa seri karena begitu dalamnya, begitu luar biasanya. Secara konteks, secara teks ya, kita bisa mendapatkan beberapa pemahaman yang dalam yang bisa memperkaya kita sehingga membuat kita masing-masing menjadi seorang Kristen yang lebih sejati lagi. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita. Nah, kita akan mulai membahas dari nats kita yang terambil dari Lukas 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Ya. Roh Tuhan ini diterjemahkan dari kata Yunani pneuma kurio. Ya, yang kemudian diterjemahkan menjadi roh Tuhan. Ya. Pneuma kurio ada padaku. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Nah, seperti biasa ya, dalam beberapa seri sebelumnya, setiap Yesus berkata, rupanya tidak semua perkataan Yesus itu perkataan orisinil. Artinya, contohnya dalam teks ini, Yesus sedang mengutip sebuah kebenaran firman Tuhan. Yesus sedang mengutip perjanjian lama. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Jadi ini pernyataan orisinil bukan pernyataan orisinil dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus mengutip kebenaran perjanjian lama. Ya. Apa yang dikutipnya, dari mana dia mengutipnya, kita melihat dari Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1 berkata demikian. Roh Tuhan, ya, Roh Tuhan Allah, itu dalam teks LAI-nya, tapi saya menerjemahkannya Roh Tuhan Yehova ada padaku, karena Tuhan Yehova ini diterjemahkan dari kata Ibrani Adonai Yahweh. Ya. Adonai itu adalah Tuhan, Yahweh itu biasanya diterjemahkan menjadi Tuhan, Tuhan huruf besar semuanya dalam terjemahan LAI. Ya, jadi sebenarnya kalau mau ngikutin cara berpikirnya LAI, karena Adonai itu mereka lebih senang kalau berhubungan dengan Allah diterjemahkan menjadi Tuhan, ya. Sedangkan Yahweh, YHWH itu mereka juga terjemahkan menjadi Tuhan, cuman huruf besar semuanya. Maka mestinya terjemahan LAI itu Roh Tuhan, Tuhan. Ya. Roh Tuhan, Tuhan ada padaku. Ini kan tapi kan kalimatnya nggak enak. Makanya akhirnya LAI menerjemahkannya menjadi Roh Tuhan Allah. Padahal Yahweh itu biasanya diterjemahkan menjadi Tuhan, huruf besar semuanya. Entah kenapa di dalam teks ini LAI menerjemahkannya menjadi Allah, meskipun Allahnya dengan huruf besar semuanya, tapi ini tentu berbeda ya pemahamannya dengan kata Yahweh itu sendiri ya. Dalam artian ini sebenarnya ayat bisa, kalimat ini aja bisa saya tafsirkan dengan dalam, makanya saya bilang
satu ayat ini nanti kita akan coba dalami lebih lagi nantinya. Ada beberapa seri, ya. Tapi saya tidak mau ngomongin itu pada seri ini, ya. Intinya Roh Allah ada padaku dan karena Tuhan, karena Allah, karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi yang saya bilang perkataan Yesus di Lukas 4 ayat 18 bukan orisinil, karena memang ini dikutip dari Yesaya 61 ayat 1. Sebab kalau kita melihat konteks Lukas juga ternyata memang dikutip dari kitab Yesaya, meskipun tidak disebutkan Yesaya pasal berapa, karena ketika di zaman Tuhan Yesus itu kitab Yesaya belum dalam bentuk ada judul perikopnya, belum ada pasalnya, belum ada ayatnya. Bapak Ibu, judul perikop, pasal, ayat itu baru kemudian diberikan oleh gereja di kemudian hari. Ya. Saya tidak tahu perjanjian lama Yahudi apakah mengikuti Kristen, kayaknya sih tidak. Jadi saya mengasumsikan, meskipun saya ini masih asumsi karena saya belum mendapatkan bukti ya. Perjanjian lamanya Yahudi, agama Yahudi itu pasti mungkin tidak ada pasal dan juga tidak ada ayat dan juga mungkin tidak ada judul perikopnya seperti Alkitab kita. Mungkin ya, saya berasumsi begitu karena yang saya pelajari, yang memberikan angka pasal, angka ayat itu adalah komunitas gereja di kemudian hari nantinya. Nah, konteks lengkapnya tuh Lukas 4 berkata demikian, ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret, tentu yang dimasukkan ia adalah Yesus. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Nah, kepadanya kemudian diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 konteksnya ini, Bapak Ibu, ya. Konteksnya Yesus di hari Sabat seperti kebiasaannya masuk ke rumah ibadat. Dia sedang ada di Nazaret, di kampung halamannya. Dan ketika dia sampai di rumah ibadat itu, di sinagog, dia berdiri ketika ada pembacaan kitab suci. Dan kemudian dia diberikan kitab, ya. Karena kemudian kalimat di terakhir tadi, setelah ia membaca, menutup kitab dan memberikannya kembali kepada pejabat, berarti yang memberikan kitab Nabi Yesaya itu adalah pejabat dari sinagog. Mungkin kepala rumah ibadat dari sinagog di Nazaret. Yang diberikan adalah kitab Yesaya. Setelah Yesus kemudian menerima, dia menemukan nats, yakni Yesaya 61 di Alkitab kita sekarang. Dan dia mengutip habis. Setelah ditutup, diberikan lagi kitab itu kepada pejabat untuk disimpan. Dan semua orang yang ada di rumah ibadat itu, sinagog itu melihat Yesus. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka. Ya. Katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, inilah konteksnya. Jadi, memang benar bahwa Yesus membaca yang kita temukan di Alkitab sekarang adalah Yesaya 61 ayat 1 dan seterusnya. Dan yang memberikan itu adalah pejabat, mungkin kepala rumah ibadat kepada Yesus. Kenapa yang diberikan kitab Yesaya? Karena memang di zaman Yesus, kitab suci itu belum berbentuk buku seperti kita. Ya, belum ada kanon perjanjian lama. Karena kalau kita belajar teologi ya, kanon perjanjian lama itu baru diadakan di sidang Yamnia oleh orang-orang Yahudi di sekitar abad kedua, di tahun 200-an Masehi. Jadi kejadian sampai dengan Maleaki itu baru kanon, baru ditetapkan, itulah yang menjadi ukuran kitab suci orang Yahudi. Itu di sekitar tahun 200-an. Kemudian ketika gereja mengkanon Alkitabnya, perjanjian lama Yahudi ini diadopsi mentah-mentah oleh gereja dan menjadi perjanjian lama di Alkitab Kristen. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang ada di Alkitab kita itu perjanjian lama, itu perjanjian lamanya Yahudi. Ya. Jadi orang Kristen gereja itu hanya mengambil saja. Tidak menambahkan, tidak mengurangkan, hanya mengikuti aja. Karena gereja menganggap bahwa
kitab suci Yahudi, yakni Perjanjian Lama itu bagian tak terpisahkan dari iman Kristen kita. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah dikerjakan. Ya. Makanya kita mengerti dalam konteks Yesus ini yang diberikan hanya kitab Yesaya, karena mungkin di sinagog itu tidak punya banyak kitab Perjanjian Lama. Dan mungkin saja pejabat gereja atau kepala rumah ibadat di Nazaret itu sudah mempersiapkan kitab Yesaya untuk dibacakan di hari Sabat itu. Nah, kapan Yesus diurapi? Tadi kalimatnya kan begitu kan? Ya. Kalau kita membaca tadi, kembali ulang ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan ya. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku." Dan kalau kita baca di ayat-ayat terakhir yang saya kasih warna agak merah muda atau pink, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Jadi kalimat Nabi Yesaya di 61 itu, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku," ya. Itu kata Yesus hari ini sudah digenapi, ya, sewaktu kamu mendengarnya. Pertanyaannya tentu harus kita dalami kan, kapan Yesus diurapi? Secara eksplisit di Alkitab kita, di kitab Injil tidak dikatakan Yesus diurapi oleh siapa dan kapannya gitu. Ya, nggak ada kalimat kemudian Yesus diurapi begitu. Yang ada di Matius 3 ayat 16-17 dan juga kemudian di pasal lain di kitab Injil sinopsis, yakni Markus dan di Lukas itu ada. Cerita soal pembaptisan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Ia melihat Roh Allah, dalam hal ini siapa yang melihat Roh Allah? Yesus. Ya, seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, inilah yang saya tafsirkan sebagai momen ketika Yesus diurapi. Dan momen ini bukan cuma Yesus yang melihat fenomena itu, tapi Yohanes Pembaptis juga menjadi saksi. Yohanes 1 ayat 32. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya." Jadi yang menyaksikan atau menjadi saksi dari Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus yang turun ke atasnya seperti burung merpati bukan saja Yesus sendiri, tapi Yohanes Pembaptis. Kenapa bisa? Ya, karena di dalam momen waktu itu yang penuh dengan Roh Kudus itu Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti sekolah Alkitab kita, saya lagi mengajar pneumatologi. Inilah momen peralihan Roh Kudus yang tadinya penuh atas Yohanes Pembaptis kemudian pindah kepada Yesus. Ya. Karena saya menafsirkan, Bapak Ibu bisa ikuti ya, makanya ikut sekolah Alkitab kita di dalam mata kuliah, mata pelajaran yang saya lagi bagikan di hari ini belum selesai. Baru sampai seri ke-12, yakni tentang pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus. Ya. Bahwa ketika Yohanes dan Yesus melihat Roh Kudus turun ke atasnya, maka Roh Kudus yang ada dalam Yohanes Pembaptis undur darinya dan masuk atau hinggap atau tinggal dalam Yesus. Kenapa alasannya saya menafsirkan begitu? Apakah ada ayat pendukungnya? Ya, saya sudah bagikan itu. Ya, di dalam sekolah Alkitab itu. Kalau Bapak Ibu mau menjadi member dari channel YouTube JKI WBSD ini, ikut sekolah kita, Bapak Ibu akan mendapatkan materi itu. Tapi kalau misalnya tidak pun, ya nanti mungkin sekitar 5-6 bulan lagi setelah saya selesai khotbah soal Yesus, setelah saya selesai khotbah soal Bapa, saya akan khotbah soal Roh Kudus dan saya pasti akan menyinggung ini juga. Jadi Yesus diurapi oleh roh Yahweh, Roh Yehova, ya Roh Tuhan, terkonfirmasi oleh Alkitab. Jadi memang dia diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Dia diurapi Roh Kudus. Tapi tidak seperti orang lain. Kalau kita membaca dalam sejarah Perjanjian Baru, orang yang diurapi Roh Kudus itu biasanya ada orang lain yang menumpangi tangan dia. Ya. Contohnya misalnya di dalam peristiwa Roh Kudus yang tercurah kepada orang-orang yang ada di Samaria misalnya. Itu kalau tidak salah Paulus ya yang datang, atau Petrus ya, saya lupa. Paulus kalau tidak salah. Ya. Kalau yang Cornelius kan Petrus lagi berkhotbah, kemudian Roh Kudus turun. Di Efesus itu Paulus, tapi kalau di Samaria itu mungkin Petrus atau Yohanes gitu, dua-duanya itu, ya. Karena Filipus itu melayani menginjil di Samaria dan banyak orang bertobat, kedengaran para rasul,
Petrus kalau tidak salah, Petrus dan Yohanes diutus ke sana. Dan ketika mereka melihat orang-orang Samaria ini sudah percaya, mereka tumpangi tangan dan akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu biasanya dalam sejarah gereja ya itu terjadi atas seseorang ketika orang tersebut ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan yang sudah sebelumnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada transfer, ada manifestasi yang ditularkan ya. Apa yang bahasanya ya? Terkontaminasi kalau bahasa negatifnya, tapi bahasa kita biasanya transfer ya. Jadi Tuhan memang mengurapi dia dengan penuh dengan Roh Kudus, tapi Tuhan memakai tangan orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus untuk menjadi kepanjangan tangannya. Jadi Yesus memang dalam hal ini penuh dengan Roh Kudus, cuma cara dia penuh dengan Roh Kudus tidak seperti yang terjadi atas orang-orang lain. Ya. Jadi persis seperti orang-orang perjanjian lama. Ya. Nabi-nabi itu kan ketika penuh dengan Roh Kudus kan tidak diurapi, kecuali raja. Saul, kemudian Daud itu diurapi penuh dengan Roh Kudus karena Samuel mengurapi. Tapi Samuel penuh dengan Roh Kudus dari mana? Tidak dikatakan. Elia penuh dengan Roh Kudus dari mana? Tidak dikatakan. Ya, mereka penuh aja. Roh Kudus beracara aja. Roh Kudus memilih mereka aja. Nah, mungkin Roh Kudus yang turun atas Yesus menyerupai burung merpati ini masih mengikuti patron dari perjanjian lama. Sekali lagi ini juga sudah saya bagikan dalam sekolah Alkitab tentang pneumatologi. Nah, yang menarik di sini dikatakan tadi bahwa Yesus beribadah sesuai kebiasaan. Dalam Lukas 4 ayat 16-21 tadi ada kalimat begini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ini menarik Bapak Ibu. Seringkali kita orang Kristen miss, kapan Yesus itu ibadah? Oh, pas hari raya saja dia selalu ke Yerusalem beribadah di Bait Allah. Tapi kalau kita membaca Lukas 4 ini, terindikasi bahwa setiap hari Sabat, yang notabene berarti seminggu sekali, Yesus itu masuk ke rumah ibadat. Ngapain? Kalau kita lihat konteks Lukas 4 tadi, dia masuk ke rumah ibadat di Nazaret di hari Sabat, kemudian ada waktu diberi kesempatan orang membaca Alkitab untuk di-sharingkan apa yang dia dapatkan. Yesus berdiri, menerima kitab itu dari pejabat sinagog atau kepala rumah ibadat. Yesus membacanya, menutupnya dan memberikan kembali kitab itu kepada kepala rumah ibadat, dan kemudian dia menyampaikan penafsiran dia sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru. Dan semua orang kalau kita baca Lukas 4 menyeluruh ya, kagum. Kan ini orang anaknya Yusuf, tukang kayu. Ya, Maria dan saudara-saudaranya kita kenal. Tapi kenapa dia bisa mengajar dengan luar biasa? Banyak orang kagum akan pengajaran Yesus ini. Jadi Yesus itu beribadah. Ya. Jangan bilang Yesus tidak beribadah. Yesus beribadah kepada siapa beribadah? Ya tentu kepada Allah. Yesus berkata dalam Markus 12 ayat 29, mengutip Ulangan 6 ayat 4, bahwa dengarlah hai Israel, Yahweh lah Allah kita, Yahweh itu Esa. Itu kata Yesus, saudara. Ya. Yesus jelas mengatakan bahwa dia punya Allah. Yahweh adalah Allahnya. Dan setiap hari Sabat, mengikuti kebiasaan orang Yahudi, ya, dan juga kebiasaannya, setiap hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat di tempat dia berada. Ya, sometimes dia di Nazaret, sometimes dia di Kapernaum, dimanapun dia berada di sebuah kota. Kalau hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat. Dan kebiasaan orang Yahudi di hari Sabat ini ternyata bukan kebiasaan yang baru, tapi sebenarnya adalah kebiasaan yang memang diajarkan secara lisan. Ya. Dan bahkan terindikasi diajarkan oleh Yehova sendiri kepada Israel lewat Musa. Kalau kita baca Imamat 23 ayat 3 berkata demikian. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Ya. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Yehova di segala tempat kediamanmu. Jadi sejak Imamat, ada perintah Tuhan kepada Israel bahwa setiap hari ke-7 itu Sabat. Ya, kamu nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan pekerjaan. Di Sabat itu adakanlah hari pertemuan kudus. Ya mungkin ibadah seperti kita ibadah. Nggak boleh kerja, karena nggak boleh kerja kumpul semuanya untuk melakukan pertemuan kudus. Ya. Kemudian ayat ini juga ditajamkan lewat Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu.
Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi kuduskan hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan, dan adakan pertemuan kudus di hari Sabat itu. Itulah aturan yang Tuhan berikan kepada Israel lewat Musa, dan itu yang dijadikan kebiasaan orang Yahudi dalam menyikapi hari Sabat. Bahkan kebiasaan itu kemudian dipertajam lagi oleh tafsiran rabi-rabi soal ayat-ayat yang ada di Imamat dan Keluaran yang sudah saya baca tadi. Ya. Nggak boleh melakukan pekerjaan itu dispesifikin lagi pekerjaan yang seperti apa. Itu makanya ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta atau lumpuh gitu ya di kolam Bethesda kolam Bethesda ya. Ya, itu kan Yesus kan melakukan di hari Sabat, makanya orang-orang Yahudi menuduh Yesus melanggar hari Sabat. Jadi ada aturan-aturan. Dan setiap rabi-rabi ternama punya penafsiran masing-masing yang disebut dengan Midrash, disebut dengan Talmud dan lain sebagainya. Kalau kita belajar agama Yahudi, itu Midrash banyak, Talmud juga banyak. Tergantung Midrashnya siapa, Talmud yang mana. Karena setiap rabi-rabi besar itu punya penafsiran sendiri dan ditaruhkan dalam Midrash Yahudi dan juga Talmud Yahudi yang memang diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi jika kita pengikut Kristus, kebiasaan orang Kristen beribadah di hari apa? Yesus itu kan orang Yahudi. Seperti kebiasaan orang Yahudi, setiap hari Sabat, Yesus ada di sinagog, di rumah ibadat. Dia tidak melakukan pekerjaan, dia mengikuti pertemuan kudus yang dilakukan saat itu, dalam konteks Lukas 4 tadi, di Nazaret, di dalam sinagog. Dia membaca firman, dan dia kemudian menafsirkan firman itu. Itu Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus gimana? Ya, apakah melakukan ibadah di hari Sabat? Ya boleh saja kalau memang saudara sejahtera dengan hal itu, karena itu tidak melanggar Alkitab, justru biblical. Tapi apakah melakukan ibadah harus di hari Sabat? Karena faktanya gereja sekarang melakukan ibadah di hari Minggu. Apakah ibadah hari Minggu itu tidak biblical, tidak alkitabiah? Coba kita lihat Alkitab Bapak Ibu, Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara seiman di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam dan seterusnya bisa dibaca. Tapi di Kisah 20 ayat 7 ini dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi terindikasi dari Kisah 20 ini, Paulus dan orang-orang Kristen itu selalu berkumpul di hari pertama dalam minggu itu. Dan ketika mereka berkumpul, mereka sambil memecah-mecahkan roti. Apakah mereka makan bersama? Bisa itu. Atau memecahkan roti ini seperti yang dilakukan Yesus dalam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Perjamuan kudus. Makanlah inilah tubuhku, minumlah inilah darahku. Apakah itu yang dilakukan oleh Paulus dalam konteks Kisah 20 ayat 7? Tidak dijelaskan. Kita hanya bisa menafsirkan. Dan kalau kita melihat tradisi mula-mula, memang itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah di hari pertama, kita sekarang menyebutnya hari Minggu, dan dalam pertemuan ibadah di hari Minggu itu, orang-orang Kristen melakukan makan bersama atau perjamuan kudus. Ini diteguhkan lagi di 1 Korintus 16 ayat 1-2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Jadi, Korintus ini, dari surat Korintus ini kita mengerti bahwa ternyata Paulus sebagai rasul dari jemaat Korintus dan juga jemaat di Galatia, itu memberikan petunjuk-petunjuk tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Jadi gereja mula-mula di dalam konteks Rasul Paulus ketika menjadi rasul bagi gereja Korintus dan Galatia, ya karena kalimatnya kan begitu kan, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Berarti apa yang Paulus sampaikan di Korintus itu juga disampaikan di Galatia. Besar kemungkinan juga disampaikan di jemaat lain, di Efesus, di Tesalonika, di semua gereja yang didirikan oleh Paulus atau Paulus punya kewibawaan di situ.
Karena mungkin gembalanya atau yang mendirikan adalah muridnya. Tapi paling tidak dalam konteks 1 Korintus 16 kepada jemaat Galatia dan jemaat Korintus, bahwa di hari Tuhan, ya, di hari pertama tiap-tiap minggu, ya, itu diadakan pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Apakah itu yang disebut dengan persembahan? Besar kemungkinan iya. Jadi, Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini juga terjadi pergeseran. Persembahan, ya. Bahwa persembahan dalam konteks gereja itu dikumpulkan untuk orang-orang kudus. Ya. Untuk mendukung pelayanan orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksudkan oleh Paulus di sini tentu adalah rasul-rasul Tuhan. Karena Paulus pernah berkata, aku menghidupi diriku sendiri dengan membuat tenda. Berarti ketika dia mengadakan pengumpulan uang bagi orang-orang kudus ini, hasilnya tidak diberikan, tidak diterima oleh dia. Dia tidak mengambil itu, tapi dia memberikannya kepada orang-orang kudus yang saya yakin dalam konteks orang-orang kudus di sini adalah pemimpin gereja saat itu, yakni rasul-rasul Tuhan. Murid-murid Yesus yang masih hidup tentunya di zaman Paulus ketika berkata atau bersurat kepada jemaat Korintus ini. Jadi dari dua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa gereja, sejak gereja rasul-rasul, itu mengadakan pertemuannya bukan lagi di hari Sabat, tapi di hari pertama di minggu itu. Di hari pertama itu mereka seperti orang-orang Israel di Sabat mengadakan pertemuan kudus, orang-orang Kristen juga mengadakan pertemuan kudus atau ibadah. Dalam ibadahnya itu memecahkan roti. Bisa makan-makan atau bisa perjamuan kudus. Dan di hari pertama di minggu itu ketika mereka beribadah berkumpul tadi, mereka juga mengumpulkan uang-uang, kolekte, persembahan yang diberikan sesuai dengan masing-masing, tidak ada paksaan. Ya. Jadi orang yang beribadah dalam ibadah Kristen di zaman Paulus dan Kisah Rasul dan Korintus ini, itu datang ke rumah Tuhan atau berkumpul dalam ibadah itu memang sudah menyiapkan sesuatu. Mereka menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, dan di hari pertama ketika mereka berkumpul untuk beribadah, untuk memecahkan roti, mereka sekaligus juga memberikan persembahan mereka untuk diberikan kepada orang-orang kudus. Jadi ketika kita memberikan persembahan, kemudian persembahan itu dikelola oleh gereja untuk menghidupi gereja, dalam hal ini menghidupi juga orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, apakah salah? Tentu tidak. Tapi kalau ada orang yang mengaku pendeta, gembala, terus kemudian memakai semua persembahan itu untuk kebutuhannya, tanpa mempertimbangkan yang lain-lainnya, itu kurang bijak juga. Karena kalau mengikuti tentang konsep persembahan itu untuk menghidupi rumah perbendaharaan Tuhan. Bukan saja orang-orang kudusnya atau pelayan-pelayan Tuhannya, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi, orang Kristen beribadah kapan? Hari pertama dalam setiap minggu. Nah, kapan hari pertama dalam minggu itu? Itu terindikasi dalam Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi, perempuan-perempuan Tuhan ini ketika mau mengurapi mayat Yesus, mereka datangnya setelah hari Sabat. Ya. Hari pertama setelah Sabat. Setelah hari Sabat lewat. Ya. Hari Sabat lewat itu tentu jatuh di hari Sabtu jam 16 ketika ketika matahari mulai terbenam. Ya. Ketika senja matahari mulai terbenam. Ketika Sabtu itu matahari hilang, maka itu sudah lewat dari Sabat. Sabat itu terjadi di hari Jumat. Ya. Ketika matahari terbenam sampai kepada Sabtu ketika matahari terbenam. Itulah hari dalam konteks Yahudi. Dalam agama Yahudi, hari Sabat itu disebut Yom Sabat, adalah hari yang dianggap khusus dan diberkati. Jatuhnya pada kalender modern adalah hari Sabtu. Sabat dimulai pada matahari terbenam pada hari Jumat dan berakhir pada matahari terbenam pada hari Sabtu, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kebangkitan Yesus terjadi di hari Sabtu setelah matahari terbenam, yakni di atas pukul 6 sore. Hingga menjelang fajar di hari Minggu. Karena Alkitab mengatakan tadi, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, fajar menyingsing setelah Sabat itu kan berarti di hari Minggu pagi. Berarti sekitar di atas jam 6 ketika matahari mulai terbit. Inilah
kejadian ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur kosong itu. Yesus bangkit di sekitar jam setelah Sabat, setelah Sabtu matahari terbenam di atas jam 6 sore, hingga menjelang Minggu pagi jam 6. Jadi 12 jam itulah perkiraan Yesus bangkit. Tapi karena dikatakan menjelang fajar, menjelang menyingsingnya fajar, mungkin saja Yesus bangkit di sekitar jam 3 atau jam 4. Menjelang matahari bersinar atau fajar menyingsing. Nah, Yesus mati kan 3 hari. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh bumi pada jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Lukas 23 ayat 44-46. Saya agak melenceng sedikit nih. Kenapa? Karena di hari-hari kemarin ketika menjelang Jumat Agung dan juga menjelang Paskah, banyak sekali masih orang meributkan soal Yesus itu mati bukan hari Jumat lah. Kalau hari Jumat mati, maka itu bukan 3 hari 3 malam. Yang bilang Yesus mati 3 hari 3 malam itu siapa juga? Ya. Dan juga melihat kematian Yesus dan hari Yesus mati itu jangan dalam kalender modern. Kalender modern kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Itu 24 jamnya dimulai dari malam 00.01 sampai nanti jam 24.00 keesokan harinya. Itu kan kalender modern, Bapak Bu, yang ditentukan setelah zaman bahkan rasul-rasul mati semuanya. Ya. Di zaman Kekaisaran Romawi. Sebelum itu ya setiap budaya, setiap bangsa punya kalender masing-masing. Dan kalau kita mau menghitung Yesus mati berapa lama, harus mengikuti budaya kalender Yahudi. Seperti saya bilang tadi, Yesus dikatakan di ayat tadi mati jam 3. Ya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh bumi sampai jam 3. Tidak disebutkan hari apa. Tapi kalau kita baca ayat berikutnya, ketika Yesus mati, harus segera dikubur karena hari menjelang Sabat. Berarti Yesus mati itu 1 hari sebelum Sabat. Sabat dimulai tadi jam berapa? Jam hari Jumat, kalender modern, jam 16 ketika matahari mau terbenam. Maka kalau Yesus mati jam 3 sore, jam 15 ya, jam 3 sore di hari Jumat, maka 3 jam berikutnya ketika Jumat jam 18 itu sudah hari akan lewat karena matahari sudah terbenam. Maka meskipun Yesus mati di hari Jumat itu cuma 3 jam, tapi itu udah hari pertama. 1 hari Yesus sudah mati, meskipun baru 3 jam. Karena hari Jumat jam 18.01, terlebih ketika matahari sudah terbenam, ya, itu sudah masuk Sabat, hari yang baru. Nah, Sabat itu ya mulai di Jumat jam 18.01 sampai Sabtu jam 18.00. Hari kedua. Karena sepanjang 24 jam itu Yesus memang masih di dalam kubur, belum bangkit. Yesus bangkit tadi kalimatnya, ya. Ketika Sabat sudah lewat dan menjelang fajar menyingsing. Fajar lewat itu Sabat lewat itu di Sabtu 18.01. Itu sudah hari Minggu, sudah hari pertama di minggu itu, hari setelah Sabat. Sampai fajar menyingsing, kurang lebih ya sekitar jam 5 pagi. Maka itu udah hari ketiga. Jadi kalau kita lihat kalender Yahudi, Yesus memang mati 3 hari. Seperti apa yang dia katakannya, bahwa seperti anak manusia akan seperti Yunus yang ada dalam perut ikan 3 hari. Ya memang Yesus ada 3 hari. Ya. Jadi jangan dipaksakan tuh 3 hari itu harus 3 kali 24 jam. Apalagi dipakai kalender-kalender kita. Ya. Jadi banyaklah ya itu penafsiran-penafsiran, apalagi kalau sudah dihubungkan dengan kepercayaan gereja-gereja tertentu yang punya penafsiran dengan ala-alanya mereka sendiri. Ya kita nggak boleh, kita harus melihat Alkitab. Ya. Dan Alkitab itu dibaca dalam konteks Alkitab. Ya. Jadi memang Yesus bangkit pada fajar di hari ketiga setelah ia mati. Di hari setelah Sabat, hari Sabtu, kalender modern. Berarti ia bangkit di hari Minggu pagi, saat fajar di Minggu pagi, kalender modern. Jadi jika kita pengikut Kristus, kebiasaan orang Kristen beribadah di hari Minggu, hari pertama menjelang Sabat. Ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Kenapa Yesus bukan di hari Minggu? Karena dia masih orang Yahudi. Kita orang Kristen kan pengikut Kristus. Yesus mengajarkannya kan lewat rasul-rasulnya. Dan rasul-rasul punya kebiasaan berkumpul setiap hari Minggu. Hari pertama di minggu itu. Mereka berkumpul, memecahkan roti, mengumpulkan
persembahan. Ya. Yesus beribadah sesuai kebiasaan Yahudi, yakni di hari Sabat. Nah, bagaimana dengan kita? Beribadah sesuai kebiasaan Kristen di hari Minggu kah? Ya. Kalau mau jujur kan, orang Kristen beribadah di hari Minggu aja nggak sungguh-sungguh. Padahal Yesus yang dia ikuti menurut kebiasaan. Di hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah. Jadi saya lebih menghargai gitu orang-orang yang memang beribadah di hari Sabat. Kristen tapi beribadah di hari Sabat. Dan mereka komitmen. Daripada sekedar orang Kristen yang di hari Minggu, ibadahnya merasa hari Minggu tapi nggak pernah ke gereja. Nggak pernah beribadah. Nggak pernah ikut ibadah. Dan kalaupun ikut ibadah, tidak ikut perjamuan misalnya. Kalaupun ibadah, tidak memberikan persembahan misalnya. Ini kan satu rangkaian yang nanti akan kalau kita khotbahkan dalam bentuk doktrin tentang liturgi, ini bisa dipakai ayat-ayat ini Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang mengaku orang Kristen? Kebiasaan orang Kristen beribadah di hari Minggu. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara seiman di situ karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Perhatikan sudah ayat-ayat yang saya bukakan tadi ditambah ayat ini. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi ada kebiasaan di sini. Hari pertama dalam tiap minggu, yakni hari menjelang hari setelah Sabat, ya, yakni hari Minggu kalender modern. Nah, tradisi Yahudi hari pertama itu dinamakan Yom Rishon atau Yom Rishon. Hari pertama dalam kalender modern itu hari Minggu. Karena hari pertama itu dalam konteks hari setelah Sabat. Hari Sabat itu hari terakhir. Setelah 6 hari kau beristirahat, maka adakan hari ketujuh Sabat bagimu. Sabat itu hari ketujuh. 1 minggu cuma 7 hari. Maka hari setelah Sabat tentu kembali kepada hari pertama. Yom Rishon. Rishon itu pertama. Jadi Yom Rishon itu secara literal artinya hari pertama. Hari pertama itu minggu. Nah, tradisi Kristen kemudian memberikan nama menjadi Dies Dominicus. Hari Tuhan. Kenapa demikian? Karena di hari pertama itu Yesus bangkit. Maka orang Kristen tuh kalau beribadah di hari Tuhan. Maksudnya hari Tuhan tuh bukan hari kiamat. Tapi hari di mana Yesus itu bangkit. Dan Yesus bangkit itu jelas di hari setelah Sabat berakhir dan menjelang fajar menyingsing. Itu tentu tidak mungkin tidak di Sabtu malam sampai Minggu menjelang matahari terbit. Dan saya menafsirkannya sekitar jam 3 sampai jam 5 subuh di hari Minggu. Itulah hari Tuhan. Hari di mana Yesus bangkit. Dalam bahasa Latin itu. Ya. Dies Dominicus, kemudian Kyriake dalam bahasa Yunani yang kemudian menjadi Sunday dalam bahasa Inggris. Ini hari kebiasaan yang menurut Alkitab Perjanjian Baru di mana gereja berkumpul, orang-orang percaya berkumpul di hari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingat kebangkitan Tuhan. Bahwa Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka contoh, Yesus yang mereka jadikan Tuhan dan Juru Selamat itu bangkit di hari pertama. Yang mereka sebut kemudian hari Tuhan. Jadi ibadah Kristen tuh di hari Tuhan. Bukan berarti hari lain itu bukan hari Tuhan, tapi konteks hari Tuhan di situ hari di mana Yesus bangkit. Jadi meskipun ini tradisi juga kan Bapak Ibu. Yang diadakan gereja sejak gereja mula-mula, gereja para rasul, gerejanya Rasul Paulus. Jadi kebiasaan memang. Ya. Tapi meskipun tradisi dan atau kebiasaan seharusnya setiap hari Minggu kita beribadah. Karena kalau kita mengukur Yesus kita, seperti kebiasaan dia yang orang Yahudi dan orang Yahudi lakukan, setiap Sabat, seperti kebiasaan Yesus, Yesus masuk ke rumah ibadat dan berkumpul dalam pertemuan kudus di rumah ibadat itu. Kalau Yesus saja melakukan demikian, masakan kita tidak? Nah, soal hari pertemuannya itu Bapak Ibu mau lakukan di hari Sabat, hari Sabtu kalender modern, atau hari Minggu, hari Tuhan, mengikuti tradisi Kristen seperti kisah Rasul tadi, saya kembalikan kepada saudara. Terserah. Jadi kalau ada gereja hari ini, ibadahnya hari Sabat, saya bisa terima. Karena mereka juga punya landasan biblikal.
mengikuti kebiasaan yang Yesus lakukan. Tapi kalau gereja The Way yang saya gembalakan dan banyak gereja lain di dunia ini melakukan ibadah di hari Minggu, itu pun juga punya landasan biblikal. Ayat-ayatnya sudah saya singkapkan tadi. Kita beribadah di hari Tuhan. Di hari pertama, Yom Rishon, yang menurut kalender modern itu hari Minggu. Hari Tuhan. Hari di mana Yesus bangkit. Nah, sekarang tinggal pilihan saudara. Mau beribadah di hari apa? Tapi yang penting Bapak Ibu harus beribadah, kan begitu? Ya. Jadi menentukan hari ibadahnya Sabat, tapi kalau nggak ibadah di hari Sabat juga percuma. Percaya ibadah Kristen itu hari Minggu, tapi hari Minggu juga nggak pernah ibadah juga percuma. Yesus itu beribadah setiap minggu sekali. Dalam tradisinya dia, itu di hari Sabat. Nah, kalau kita murid Yesus, mestinya dalam tradisi gereja, pengikut Kristus, orang Kristen, ibadah hari Minggu, Bapak Ibu juga harus beribadah. Wah, Bapak Ibu. Bagaimana saudara? Yuk kita baca lagi Lukas 4 tadi ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah membuka itu ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini fakta Alkitab. Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya oleh pejabat rumah ibadat, kepala rumah ibadat di Nazaret itu. Kemudian setelah mendapatkan kitab Nabi Yesaya, dia memilih membaca Yesaya 61. Ya. Memang tidak ada kitab Yesaya 61 dalam kitab Yesaya yang diterima Yesus, karena saat itu kan belum ada pasal dan ayat, tapi di Alkitab kita sekarang yang Yesus baca itu terdapat dalam Yesaya 61 ayat 1 dan seterusnya. Dan setelah dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan seterusnya, seperti yang ada dikutip dari Yesaya 61 itu, Yesus mengatakan, ayat ini sudah digenapi dalam dirinya. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus berkata, mengutip Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus kemudian mempersonalisasi atau mempribadikan ya, bahwa nubuatan Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku itu sudah tergenapi dalam dirinya. Hari ini ketika kalian mendengarkan firman ini, sudah tergenapi. Roh Tuhan, Roh Yehova ada padaku. Wah, Bapak Ibu. Dan kalau kita membaca tadi bahwa Yesus sudah penuh dengan Roh Kudus ketika dibaptis, yang Yesus sampaikan tuh bukan bohong. Bukan ngadi-ngadi, itu fakta. Ya. Coba kita baca lagi Lukas 4 ayat 18. Ia datang. Kita karena sudah membaca berulang-ulang, kita baca yang yang berwarna agak brown, agak coklat muda, ya. Ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ya. Dan kita sekarang baca yang warna merah mudanya. Ia datang menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Ia masuk ke rumah ibadat. Roh Tuhan, pneuma kurio ada padaku. Dalam ibadah di sinagoga yang ada di Nazaret itu, kalau kita baca Lukas 4 ayat 18 yang berwarna merah muda atau pink, Yesus berkata, Roh Yehova, pneuma kurio, Roh Tuhan, ya, ada padaku. Nah, kalau ini kita implikasikan dalam hidup kita, ya, seorang yang penuh dengan Roh Kudus pasti tidak akan melewati kebiasaan dalam beribadah di setiap hari Minggu. Dalam konteks Lukas 4 ayat 18 itu Yesus yang bicara. Tapi kalau firman ini kita aplikasikan dalam hidup kita, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu, menurut kebiasaannya dia, di hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat dan beribadah di sana. Pertanyaan saya, Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus nggak? Bapak Ibu murid Yesus nggak? Kalau Bapak Ibu murid Yesus dan penuh dengan Roh Kudus, maka seharusnya kita tidak akan melewati kebiasaan dalam beribadah itu yang biasanya dilakukan di hari Minggu itu. Ini autokorek buat kita setiap kita ya. Ngaku Kristen, ngaku pengikut Kristus, hari Minggu ke gereja nggak?
Karena saya banyak temui banyak orang stempelnya Kristen, KTP-nya Kristen, hari Minggu nggak pernah ke gereja. Nggak pernah beribadah. Kalaupun dia ke gereja juga nggak rutin setiap hari Minggu. Ya kalau mau aja. Mungkin sebulan sekali. Itu udah bagus lah. Kadang-kadang 2 bulan sekali. Yang pasti Paskah, Jumat Agung, dan Natalan pasti ke gereja. Terus dia percaya bahwa dirinya penuh dengan Roh Kudus begitu. Jauh asap daripada panggang, Bapak Ibu, orang begitu tuh. Nah, Bapak Ibu harus mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau kau penuh dengan Roh Kudus, murid Yesus, ikuti kebiasaan yang ada. Kebiasaan dalam beribadah itu loh maksud saya. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Karena Yesus mengikuti kebiasaan dia. Kebiasaan orang Yahudi. Sabat, pertemuan kudus, maka laki-laki ada di sinagog di hari Sabat itu. Tidak bekerja. Orang Kristen kebiasaannya apa? Beribadahnya kapan? Hari Minggu. Maka sebagai seorang pengikut Yesus dan juga orang yang penuh dengan Roh Kudus, mestinya hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Tinggalkan pekerjaan dulu. Beribadah dulu. Bagaimana saudara? Roh Tuhan, pneuma kurio ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengutus aku. Ini Yesus yang berkata. Tapi kalau ayat ini kita mau aplikasikan, kita mengimani ayat ini juga firman Tuhan yang bicara kepada kita. Kalau saudara merasa penuh dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada dirimu, mestinya saudara punya pemahaman bahwa Tuhan juga mengutus kita. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus pasti memahami bahwa ia diutus oleh Yehova, oleh Tuhan, oleh Allah untuk melakukan suatu tugas khusus untuknya. Setiap kita itu diberikan tugas khusus. Makanya Bapak Ibu, nanti kalau saya sudah khotbah tentang Roh Kudus atau Bapak Ibu kalau mau mendapatkan pembahasannya tuh lebih cepat, jadi member dari channel YouTube ini. Cuma 50.000 per bulan, nggak sampai 50.000 kalau nggak salah. Saya bilang itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, pasti orang ini akan dipakai Tuhan untuk sebuah tugas khusus. Ketika akhirnya di zaman perjanjian baru, semua orang percaya akan dicurahi Roh Kudus. Artinya semua orang percaya itu diberikan tugas khusus, panggilan khusus dari Yahweh untuk dia lakukan sebagai manusia yang percaya itu. Ya. Karena Yesus berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, itu artinya ia mengutus aku. Buat apa Roh Tuhan ada dalam diri kita? Buat apa Roh Kudus dicurahkan pada kita? Kalau tidak punya tujuan. Roh Kudus dicurahkan kepada kita karena Allah yang punya Roh Kudus, yang memberikan Roh Kudusnya kepada kita itu ingin memakai kita untuk rencana pekerjaannya. Dan panggilan Tuhan buat kita masing-masing itu berbeda-beda. Ya. Ini harus dipahami oleh setiap kita. Nggak mungkin orang penuh dengan Roh Kudus itu tanpa tugas itu. Sehingga dia luntang-lantung, dia santai-santai hidupnya. Dia nggak sungguh-sungguh. Nggak mungkin. Ya. Orang yang sadar bahwa Roh Kudus penuh atas dirinya, dia pasti akan tahu panggilan Tuhan buat dirinya apa, dan dia akan menghidupi itu dengan sungguh. Entah jadi dokter kah, entah jadi tentara kah, jadi polisi kah, jadi pegawai negeri kah, buruh pabrik kah, pengusaha kah, atau UMKM, merintis usaha kecil, ibu rumah tangga, guru, apapun itu Bapak Ibu. Maka dia akan terus antusias dalam panggilan yang Tuhan berikan kepadanya itu. Dalam ibadah di sinagoge yang ada di Nazaret, Yesus berkata, Roh Yehova ada padanya. Yehova mengutus dia. Kau punya Roh Kudus gak dalam hidupmu? Maka ingatlah, Allah berarti sedang mengutus kamu. Kita baca lagi Lukas 4 ayat 18 yang berwarna agak hijau saja tuh ya. Karena ayatnya sudah berkali-kali kita baca kan. Roh Tuhan, pneuma kurio ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Jadi kalau Bapak Ibu mempercayai bahwa firman ini bukan saja Yesus mengatakan, tapi firman ini juga bicara kepada kita. Bahwa kalau kau penuh dengan Roh Kudus, itu artinya Allah telah mengurapi kita. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus pasti memiliki kesadaran bahwa ia adalah
orang yang diurapi oleh Allah, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Yehova, oleh Yahweh. Dan orang yang diurapi itu artinya dia Mesias, dia Kristus. Arti kata Mesias, arti kata Kristus kan yang diurapi, the anointed one dalam terjemahan Inggris. Orang yang diurapi itu pasti akan menyadari bahwa dirinya harus menjaga hidupnya benar, hidupnya kudus. Orang yang diurapi itu akan benar-benar menjaga dirinya. Sehingga dirinya layak menjadi bait Roh Kudus bagi Yehova. Jadi orang yang merasa dirinya penuh dengan Roh Kudus, merasa dirinya sudah diurapi, tapi dia selalu mengkotori dirinya, mencemari dirinya dengan hal-hal yang disebut dengan dosa, masih menikmati dosa, ya tentu ya Roh Kudus yang ada dalam dirinya ini, statementnya soal itu diragukan dong. Masa orang yang dipenuhi Roh Kudus membunuh? Masa orang yang dipenuhi Roh Kudus sering berdusta? Masa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak setia pada pasangan nikahnya? Masa orang yang penuh dengan Roh Kudus masih narkobaan? Masih mabok-mabokan? Masih begadangan? Nggak menjaga tubuhnya sehingga tubuhnya itu banyak kena penyakit. Yang penyakitnya itu ada karena ya dia tidak menjaga tubuhnya benar. Makannya sembarangan. Ya, minumnya sembarangan. Istirahatnya sembarangan. Kebersihan yang untuk tubuhnya sembarangan. Bagaimana mungkin dia bisa berkata dia penuh dengan Roh Kudus? Sebab orang yang penuh dengan Roh Kudus menyadari bahwa dirinya adalah Kristus atau Mesias kecil, orang yang diurapi. Maka sebagai orang yang diurapi, seperti Yesus, hidupnya kudus. Konsisten dengan apa yang Roh Kudus sampaikan kepadanya. Seperti Yohanes Pembaptis, seperti nabi-nabi yang lainnya, seperti Daud. Setiap orang di Alkitab saya, di Alkitab kita tentunya, yang diurapi Roh Kudus, itu pasti hidupnya jelas. Perhatikan ya, orang yang diurapi Roh Kudus itu, yang penuh dengan Roh Kudus, kalau bahasa Perjanjian Lama, orang yang dihinggapi Roh Kudus, itu clear tujuannya. Dia jadi apa? Dia konsisten menghidupi panggilannya itu. Dia tidak menjadi orang yang bingung, orang yang bias, dan seterusnya, dan seterusnya. Orangnya confirm bahwa dirinya akan menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Jadi ayat dalam Lukas 4 ayat 18 ini banyak sekali. Ketika Yesus berkata, Roh Yahweh, Roh Allah, Roh Kudus ada padaku. Itu kemudian diekspresikannya dengan menurut kebiasaan, dia datang ke rumah ibadah. Beribadah. Memahami dirinya adalah orang yang diurapi. Maka dia jaga hidupnya kudus. Memahami berarti dia diutus Tuhan, diutus Bapa. Makanya Yesus itu hidup hanya untuk mengerjakan kehendak Bapa untuknya. Ketika kehendak Bapa tidak untuk menjadikan dia raja saat itu, maka ketika ada godaan, kau anak Daud, kau Mesias, kau raja kami. Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia terus sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa untuk dikerjakan. Karena dia tahu Bapa mengutusnya untuk menjadi apa. Nah, ketika Yesus yang kita kagumi, yang kita sembah, kita hormati ini, hidupnya seperti itu. Terus kau bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Apa yang kau lakukan? Bagaimana responmu sebagai pengikut Yesus? Apakah perkataan ini hanya milik Yesus saja? Sudahkah Bapak Ibu dan saya mengimani bahwa Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yehova juga ada pada diri kita? Kalau ada pada dirimu, bagaimana responmu yang benar itu? Maka kalau kau dengarkan saya, kalau kau merasa sungguh Roh Kudus sudah penuh atas hidupmu, kau dipenuhi Roh Kudus, maka jangan lalai dalam ibadah hari Minggu. Gerejamu kecil mungkin, gerejamu di pelosok mungkin. Kalau itu Tuhan tempatkan kau di situ, beribadah. Ya. Setelah beribadah di sana, kalau kau mau beribadah lain, misalnya di online, ngikutin saya di The Way, monggo. Tapi ibadah dulu di gerejamu. Jangan tidak melakukan itu. Jangan ibadah hari Minggu itu hanya kalau lagi
mau aja. Lagi ada kangen aja. Kangen gue sama pendeta gue, udah lama. Datanglah. Meskipun itu kebiasaan ya, tradisi. Tapi itu tradisi yang Alkitabiah. Jadi kalau gerejamu ibadahnya hari Minggu, ya datanglah hari Minggu itu sebagai penghormatanmu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam ibadah itu apa? Ada pemecahan roti. Ikuti kalau ada perjamuan kudus. Ada persembahan yang diberikan. Ayatnya sudah saya sampaikan tadi. Berikan persembahan dengan sukacita. Bukan masalah nominal persembahan. Tapi ibadah itu harus persembahan. Meskipun gerejamu atau kau tidak punya gereja, kau ikuti online. Berikan persembahanmu dong. Kok ibadah tidak memberikan persembahan itu gimana caranya? Sekali lagi ibadah itu harus memberikan persembahan. Persembahan itu bukan masalah nominal, tapi dari hati. Dan persembahan dalam konteks yang saya baca tadi memang untuk dikumpulkan bagi orang-orang kudus. Dan itu memang ketetapan firman Tuhan. Jadi kalau orang-orang kudus yang kita berikan persembahan kepada Tuhan untuk mereka, lewat mereka, terus mereka mengelolanya tidak baik, itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan nanti. Tapi tidak menjadi alasan kau tidak memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung orang-orang kudusnya. Berikan dengan sukacita. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Tuhan gak butuh persembahan saudara. Makanya persembahan itu diberikan untuk orang-orang kudus. Untuk rumah perbendaharaan Tuhan. Supaya ada makanan di rumahku, kata Alkitab begitu. Berikan. Nah nanti yang mengelola gerejamu mengelola gak bijaksana, pendetamu mengelola gak bijaksana, gembalamu mengelola semaunya sendiri, itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Dan berat tanggung jawabnya nanti. Kalau mereka salah dalam mengambil keputusan atau mengelola persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan kepada gereja. Tapi bagian kita paling gak salah. Berikan. Kemudian apa? Yang kita ingat tadi, kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, berarti kita itu diurapi. Jadilah orang yang diurapi. Jadilah Mesias. Sadar diri bahwa kita adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka jangan buat dosa. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Orang yang diurapi itu artinya Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi kalau ngomongin Mesias itu bukan Yesus doang. Dalam konteks pengharapan mesianik orang Yahudi, Mesias itu sudah digenapi dalam diri Yesus. Tapi kalau dalam konteks literal, Mesias atau Kristus artinya yang diurapi, kan yang diurapi bisa siapa saja. Semua yang diurapi itulah Mesias, Kristus. Maka sebagai orang yang diurapi, sebagai Mesias, sebagai Kristus, Bapak Ibu harus menjaga hidupmu seperti orang yang layak disebut orang yang diurapi Tuhan. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus yang terakhir tadi apa? Orang ini akan tahu, sadar bahwa dia diutus Tuhan. Saya hidup di dunia ini, itu karena Tuhan mengutus saya untuk jadi apa? Dan konsistenlah dalam pengutusan Bapa yang Bapa berikan kepada kita itu. Semoga semua memahami. Dan sebelum kita menutup mata dan kemudian kita gak bisa buat apa-apa, apa yang saya sampaikan tadi, coba renungkan bersama Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan benar, kerjakan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita tidak bisa buka mata lagi. Jangan sampai ketika kita gak bisa menggerakkan tubuh kita lagi. Jangan sampai ketika roh kita nanti sudah keluar dari raga kita ini, baru kita mau berubah. Penyesalan itu tiada guna. Maka hari ini, bertobatlah. Jadilah orang yang jika mengimani Roh Kudus ada dalam dirimu. Lakukan ketiga hal tadi. Minggu depan kita dalami lagi kalimat yang kita bahas dalam Lukas 4 tadi. Roh Tuhan ada padaku. Lebih dalam lagi. Nanti ada beberapa seri. Ikuti terus supaya kita mengerti apa arti dari perkataan dan pengajaran Yesus ini. Semoga paham. Semoga diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Bapak mengucap syukur bahwa ibadah minggu ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus mengimani sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus itu untuk memiliki kebiasaan yang baik, yakni ibadah di hari Minggu. Berikutnya, sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, kami diingatkan kembali untuk menyadari bahwa diri kami adalah orang yang diurapi. Diri kami adalah Kristus dan Mesias kecil. Artinya kami harus menjaga hidup kami ini benar,
Tubuh kami ini harus kami jaga dengan benar sebagai bait Roh Kudus. Tidak lagi berbuat dosa, apalagi sengaja berbuat dosa, mestinya itu sudah dijauhkan dalam hidup kami. Sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, kami juga diingatkan pada ibadah minggu malam ini bahwa kami adalah orang yang diutus Tuhan. Gak mungkin kami dipenuhi Roh Kudus kalau Tuhan tidak punya rencana untuk memakai kami menjadi apa. Maka biarlah 3 hal tadi kami pahami di malam hari ini. Roh Kudus, kami taruh tangan kanan kami di dada, dan teguhkanlah apa yang disebut dengan panggilan Tuhan buat kami. Pengutusan Tuhan buat kami apa. Roh Kudus mampukan kami untuk sadar bahwa kami ini adalah orang yang diurapi. Dan Roh Kudus buat kami semakin punya kehausan. Meskipun itu kebiasaan. Setiap hari Minggu ya ibadahnya begitu-gitu aja. Tapi inilah kebiasaan yang baik. Mampukan kami untuk setiap hari Minggu datang ke gereja kami masing-masing. Melakukan liturgi yang sudah disiapkan gereja. Perjamuan kudus. Termasuk memberikan persembahan kami. Untuk memberkati orang-orang kudusnya Tuhan. Maka terima kasih buat segalanya. Ampuni salah dosa kami. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Dan sebagai ucapan syukur kami dalam ibadah ini juga kami ingin memberikan persembahan syukur kami. Beberapa kami di awal bulan ini mau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat pelayanan JKI The Way. Maka Bapa, kami ingin memberi yang terbaik. Kuduskan rupiah kami, kuduskan tangan kami. Sehingga besar kecil persembahan persepuluhan yang kami berikan, ketika kami memberikan dengan sukacita, persembahan kami ini seperti wangi-wangian yang ada di mezbah Tuhan dari lemak yang dibakar. Seperti dupa yang harum dan menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami di sepanjang sisa hidup kami ini bisa menyenangkan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Terimalah persembahan kami. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pelayanan JKI The Way. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ukuran yang kau ambil untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Silakan menabur. Nanti ada nomor rekening dan juga QRIS yang bisa Bapak Ibu jadikan alat untuk menyalurkan persembahan syukurmu kepada Tuhan lewat gereja ini. Selamat memberi. God bless you. Terima kasih buat persembahan saudara, dan gereja akan mengelola dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kerajaan Allah bisa diperluas lewat pelayanan JKI The Way. Selain persembahanmu, tentu kau bisa mendukung pelayanan kami, JKI The Way ini, gereja kita ini, dengan doa. Dan itu lebih luar biasa. Maka doakan saya misalnya, beberapa detik aja dalam setiap doamu, doakan gereja ini, supaya pelayanan yang kita lakukan, terutama pelayanan digital ini, ya kita terus bisa konsisten, sehingga akhirnya banyak orang di luar sana yang jauh dari Serpong, jauh dari kami, ya jauh dari gereja ini bisa juga mendapatkan kebenaran, ya sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat ibadah malam hari ini, kebersamaannya, dan sebelum kita tutup, kita nanti akan terima berkat, dan juga sekaligus sebelumnya kita bersyafaat terlebih dahulu. Mari satukan hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada di penghujung ibadah minggu malam ini semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Terima kasih buat segalanya. Dan sebentar kami mau beristirahat.
besok hari kami mau beraktivitas dalam kalender modern. Hari pertama itu Senin. Senin kami mulai bekerja kembali. Tapi dalam pemahaman yang sudah kami dapatkan tadi, dalam konteks Alkitab, hari pertama dalam konteks Kristen adalah hari Minggu, hari setelah Sabat, harinya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami mau terus bekerja sambil berdoa mengandalkan Tuhan, sehingga yang kami dapatkan itu berkat dari surga dan bisa kami jadikan berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami terima berkat-Mu, juga kami mau lepaskan berkat buat semua gereja-gereja, terutama gereja kami masing-masing, agar setiap gereja, gembala sidang, gembala jemaat diberkati Tuhan luar biasa. Berkati Indonesia juga, berkati dunia ini Tuhan, berikan kedamaian, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Dan sebentar, kami mau terima berkat dari Tuhan. Sebelum kami akhiri, ampuni salah dosa kami. Kami sungguh-sungguh mau bertobat dengan sungguh, hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Yesus Kristus kalau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah satu-satunya kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Yesus Kristus, nama di atas segala nama itu. Seperti Yehova memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, sehingga kita semua benar-benar jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang dikerjakan oleh kita semua, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah juga damai sejahtera dari Yehova, pengenalan kita akannya semakin nyata lewat anaknya Yesus Kristus, anugerah dari Yesus limpah atas kita, dan setiap kita disertai, ditolong oleh penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Roh Kudus senantiasa selalu ada dalam diri kita masing-masing. Dan kita semua akan bisa sampai pada Maranatha, ketika Yesus nanti datang dengan awan-awan kemuliaan menjemput kita, dan membawanya kita kemudian semua ke langit baru, ke bumi baru, ke Yerusalem baru, bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Yang diberkati katakan dengan iman. Amin. Selamat malam semuanya. Semoga semua diberkati. Kalau tidak keberatan bisa dikasih like, bisa di-subscribe kalau belum, sehingga setiap kami buat program-program, Bapak Ibu bisa menerima program-program itu, informasinya, dan juga bisa di-share juga kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga semakin mengenal kebenaran. Ya. Terima kasih buat segalanya, doanya terutama. Sampai jumpa dalam ibadah minggu malam minggu depan, ya. Terus dalam seri pengajaran apa yang diajarkan dan dikatakan oleh Yesus, ya. Sampai jumpa, God bless you.